Kang Diki itu kita tahu bahwa beliau itu adalah pacarnya almarhum Amalia Mustika Ratu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan satu buah video ya. Yang tentunya video ini adalah wawancara saya dengan Kang Diki. Dan saya lihat juga di kolom komentar ada yang menanyakan kenapa Kang Diki menghapus Instastory dan postingan yang ada Instastory Amalia Mustika Ratu ya. Nah, ini juga menjadi ingin tahu teman-teman semuanya, tetapi tentunya mungkin ada juga yang sudah tahu karena sebetulnya untuk video ini sudah saya berikan di awal kepada teman-teman semuanya, tetapi ada yang mungkin sudah menonton, ada juga yang mungkin belum, makanya yang belum ada menanyakan kembali kepada saya. Nah, teman-teman semuanya itulah nanti teman-teman dapat simak ya videonya seperti apa keterangan yang diberikan oleh Kang Diki. Mudah-mudahan dapat memberikan jawaban kepada teman-teman semuanya. Kalaupun memang sekali lagi karena memang itu adalah keterangan yang diberikan oleh Kang Diki, yang Kang Diki itu kita tahu bahwa beliau itu adalah pacarnya almarhum Amalia Mustika Ratu ya. Beliau memberi keterangan, nanti saja simak sama teman-teman semuanya, tidak perlu saya jelaskan tentunya. Silahkan teman-teman simak, silahkan teman-teman simpulkan sendiri. Karena saya yakin teman-teman juga sudah lebih paham, sudah lebih tahu, sudah lebih mengerti. Cuman mungkin dalam hal ini sedikit saya garis bawahi bahwa apapun itu yang diberikan keterangan oleh semua saksi termasuk Kang Diki kepada kita semuanya, tentunya kebenarannya hanya pihak kepolisian nanti yang akan menyimpulkan keterangannya seperti apa dan bagaimana. Nah, ini juga tidak jauh nih teman-teman semuanya, bahwa sekarang ini kan kita tahu ya banyak sekali YouTuber yang memang ikut mengawal kasus Subang, menyuarakan kasus Subang secara pribadi. Kalaupun memang saya juga banyak dibahas di sana, bermacam-macam lah, karena memang pro dan kontra itu selalu ada. Ini merupakan sesuatu hal yang biasa dan secara pribadi adanya analisa seperti itu ya sah-sah saja ya. Tetapi kita semuanya tahu dan saya juga yakin teman-teman tahu ya bahwa apapun itu termasuk video yang saya berikan kepada teman-teman, silahkan aja ditafsirkan sendiri. Bukan berarti apa yang saya sampaikan itu juga benar ya teman-teman semuanya. Itu sekali lagi kebenaran semuanya terkait hal itu tentunya pihak kepolisian juga. Begitu juga banyak informasi, analisa yang disampaikan oleh teman-teman kita semuanya, rekan-rekan kita semuanya yang memang ikut menyuarakan kasus Subang. Ya sedianya tujuan mereka itu sebetulnya baik, cuman mungkin memiliki cara yang masing-masing sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya. Secara pribadi saya juga sangat mengapresiasi. Tidak terlepas dari itu, mungkin yang saya hanya berikan ada video-video yang saya pernah tayangkan dari awal sampai sekarang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa teman-teman juga ambil sisi positifnya, karena memang itu pure tidak ada skenario apapun sebetulnya ya. Tetapi kalau misalkan ada yang menganggap seperti itu dan seperti ini ya tidak masalah. Sekali lagi terkait semua itu hanyalah pihak kepolisian mungkin nanti ya, karena memang kasus ini juga kan masih dalam pendalaman ya, masih dalam proses penyidikan pihak kepolisian. Kita doakan saja mudah-mudahan dalam waktu dekat ini
kita selalu optimis, mudah-mudahan pihak kepolisian segera dapat mengungkap kasus Subang ini sehingga segala sesuatunya juga akan dapat lebih terang benderang, dapat lebih terbuka, dan tentunya teman-teman juga sudah sangat penasaran sekali ya. Dan ada juga yang memang karena memang kelamaan akhirnya menjadi bosan juga. Bosan itu bukan apa-apa, tapi karena bosan itu merasa bahwa sampai saat ini tidak ada perkembangan yang mungkin signifikan ya. Nah itulah, tetapi saya yakin pihak kepolisian dalam hal ini Polda Jabar sampai sekarang ini juga masih terus berupaya untuk bagaimana bisa mengungkap kasus ini. Nah teman-teman, itulah sekali lagi secara pribadi saya mengapresiasi semua teman-teman para YouTuber yang memang ikut mengawal kasus Subang. Sekali lagi walaupun banyak menggoreng-goreng misalkan secara pribadi saya atau bagaimana, untuk saya pribadi tidak masalah. Saya yakin juga teman-teman semuanya sudah sangat pintar, sudah sangat paham semuanya. Itulah mungkin hikmahnya dari perbedaan ya, sehingga kita bisa saling mengisi, bisa saling melengkapi. Demikian dari saya, dan teman-teman boleh simak video ini terkait apa yang disampaikan oleh Kang Diki, pacarnya almarhumah Amalia Mustika Ratu. Nah, mungkin untuk hal ini bisa dijelaskan kepada publik ya, sebenarnya apa sih dan apa sih pemikiran yang sehingga membuat sebuah kesimpulan Kang Diki untuk menghapus Instastory itu, ya kan? Sementara kan bisa dikatakan ini adalah sebuah kasus dan memang terbongkar. Apakah memang tidak terpikirkan untuk Instastory ini menjadi jejak digital untuk bagaimana pihak kepolisian dapat menelusuri jejak digitalnya melalui Instastory atau yang ada di handphone Amel itu? Gini, sebelumnya emang gini, Instastory itu emang gak dihapus sih. Jadi akun yang di private itu kan seolah-olah emang kalau udah di private kan itu memang akun yang saya yang private. Jadi seolah-olah orang publik kalau melihat akun itu ya udah aja ngeblank gitu, nggak bisa dilihat kan Instastory-nya. Soalnya kalau bisa ngelihat Instastory dari akun Instagram seseorang ya, atau enggak ini bisa yang berinteraksi lah, yang saling follow juga kalau udah akun udah di private itu. Itu juga kalau misalkan ini dari hari besoknya ya pas pemakaman itu, akun itu udah ada di tangan pihak penyidik. Udah di tangan penyidik, jadi ya udah saya kasih juga passwordnya juga, terus ya semacam itunya. Terus perihal Instastory-nya juga kalau misalkan dihapus itu kan hilang ya, hilang dari ini Instagram. Ini nggak ada di arsipnya, ada di arsip si akun itu. Nah jadi kita jelaskan juga ya kepada teman-teman bahwa Instastory yang memang dihapus ya, sama Diki sebenarnya itu tidak dihapus. Tidak dihapus. Jadi data itu sudah memang diberikan kepada pihak penyidik ya, dalam hal ini Polres Subang ya. Waktu itu masih di Polsek, masih di Polsek. Masih di Polsek. Besoknya masih hari pas pemakaman H+1 kejadian ya masih di Polsek sih, itu masih di Polsek. Oke, nah lalu sekali lagi jelaskan bahwa data itu sudah bisa dikatakan dipegang oleh pihak kepolisian, dalam hal ini penyidik dari Polsek Jalan Cagak ya. Nah, lalu terkait apa yang disampaikan oleh Kang Diki tadi, sebenarnya untuk menghapusnya dalam arti kan otomatis kan walaupun dihapus Kang Diki bisa memberikan ke pihak kepolisian nih. Nah, tetapi untuk teman-teman yang lainnya juga yang bisa dikatakan tadi sudah apa tidak bisa melihat lagi kan ya? Nah itu pertimbangannya apa itu untuk awalnya sih ya pas dari hari H kejadian tuh emang akun tuh kan emang masih nyangkut ya, maksudnya masih login ya di HP. Itu tuh saya lihat notif dari akun almarhumah tuh udah banyak yang follow ya, bisa dibilang sebelum kejadian tuh followers bisa dibilang 800-an lah ya itu akun almarhumah tuh. Pas saya cek lagi itu pas kejadiannya, pas udah pulang dari TKP udah 1000 lebih. Ya Bu, udah ada sekitaran 400 orang. Naiknya drastis banget ya. Udah ada sekitaran 400 orang lebih yang kepo lah ya, bisa dibilang. Ya saya inisiatif itu, terus juga ada dorongan dari teman dekatnya almarhumah. Terus Kang Sena itu Akang kan ya bisa dibilang login juga lah, tau lah ya akun ini almarhumah. Ya kalau bisa mah di ini juga lah, di private juga biar nggak ada ini juga, terus fotonya diarsipin. Ya saya juga sebenarnya sebelum itu udah ada kepikiran ke situ, cuman ya waktu hari H kejadian emang
nggak ini megang HP atau gimana ya, baru Iya. sempatnya pas perjalanan pulang ke rumah dari TKP. Itu Oh, sih. seperti itu. Ya mungkin kita jelaskan juga ya kepada publik ya bahwa teman-teman semuanya sesuai dengan apa dikatakan oleh Kang Diki ya, bahwa Diki ini berarti mengetahui email dan sandi lah ya untuk Ya, bisa username masuk sama ke passwordnya ya. sama passwordnya untuk. Nah, ini juga kita lihat ya. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa sekali ya dari Neng Amalia Mustika Ratu ya. Saya melihat beliau itu seorang sosok yang jujur ya. Yeah. Sehingga hal yang sifatnya privasi seperti itu karena memang mungkin sudah ada kepercayaan yang sangat luar biasa kepada Kang Diki Emang sendiri nih. dari awal sih emang ini kan komitmen kita saling terbuka. Ya, betul-betul. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.